Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama akan melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam penglihatan Daniel. Kita hari ini masuk dalam Daniel 7 saudara-saudara. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak hanya tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Benar ya saudara-saudara? Tetapi Tuhan yang membentuk masa depan. Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi dan Tuhan meng-create masa depan yang pastinya baik dan penuh dengan harapan. Nah, dari sini kita akan sama-sama melihat tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab apa yang harus kita lakukan sebagai umat ciptaannya. Tapi sebelum itu semua, mari kita tundukkan kepala untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah
Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas masa depan kami, Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi
Terima kasih ya Tuhan buat segala anugerah yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh melewati, kami boleh menikmati ya Tuhan setiap hal yang Kau nyatakan untuk hidup kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, hari ini kami khususkan hati kami, pendengaran kami, mata kami, untuk kami sama-sama melihat dan mendengar apa yang menjadi pesan firman-Mu ya Bapa. Melalui segala sesuatu yang akan kami bahas di dalam Daniel 7 ini ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan untuk kami memiliki hati yang terbuka sehingga kami bisa menerima pewahyuan-pewahyuan yang daripada-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk berhikmat di dalam melakukan setiap hal yang kami dengar, yang kami lihat ya Bapa, supaya segala sesuatu yang Tuhan nyatakan benar-benar bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami, bukan sebagai batu sandungan, dan kami semakin hari semakin disempurnakan di dalam Engkau melalui segala sesuatu yang kami jalani, yang kami pelajari dan kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam Daniel 7. Nah, kalau kita perhatikan keseluruhan kitab Daniel itu sebenarnya dibagi dalam 2 bagian. Pasal yang ke-1 sampai yang ke-6 itu membahas tentang mujizat-mujizat yang terjadi pada masa Daniel. Segala sesuatu yang dialami secara nyata oleh Daniel bahkan ketiga temannya ketika mereka ada di dalam pembuangan. Nah, sementara itu mulai dari pasal yang ke-7 sampai pasal yang terakhir 12 itu sedang membahas tentang nubuatan-nubuatan. Apa yang akan terjadi di kemudian hari melalui apa yang dilihat atau apa yang ada di dalam mimpi dari Daniel. Nah, sehingga kemungkinan akan lebih sulit untuk kita pelajari karena berupa nubuatan. Jadi ketika kita hendak mempelajarinya, kita harus menyiapkan literatur, saudara-saudara. Kalau saya biasanya saya baca referensi-referensi, saya baca tafsiran-tafsiran untuk menghindari asumsi saya sendiri atau tafsiran saya sendiri. Jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu yang mungkin pada masa Daniel itu belum terjadi, tetapi sudah dinubuatkan, sudah diberikan penglihatan. Nah, banyak di antara nabi-nabi yang menubuatkan apa yang akan terjadi setelah bangsa Israel jatuh. Lalu kemudian mereka masuk ke dalam pembuangan sampai mereka dipulihkan. Tetapi kitab Daniel ini lebih dari itu, saudara-saudara. Karena dia sedang menubuatkan kedatangan Tuhan bahkan untuk yang kedua kalinya. Jadi mungkin rada sulit ya saudara-saudara karena ini belum ada beberapa yang belum kita lewati, ada beberapa yang belum terjadi. Nah, mari kita sama-sama fokuskan apa yang hendak Tuhan nyatakan melalui penglihatan Daniel dalam Daniel 7 dengan judul perikop keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Ia pun menulis mimpi itu dan berikut ini garis besarnya. Nah, Daniel ini ikut dalam pembuangan ke Babel itu pada pemerintahan Raja Nebukadnezar. Tapi di pasal yang ke-7 ini, Daniel mendapatkan sebuah penglihatan dalam mimpinya ketika ada di dalam masa pemerintahan Raja Belsyazar, yaitu anak dari Nebukadnezar. Daniel berkata, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Nah, ini sebuah penglihatan yang Daniel lihat dalam mimpinya. Dia melihat angin, dia melihat laut yang besar, dan kemudian ada 4 binatang yang naik dari dalam laut dan masing-masing ini berbeda. Di ayat yang keempat, dia menjelaskan yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali.
Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah. Ia ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Padahal ini singa ya saudara-saudara. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Nah kalau saya baca dari referensi-referensi, ada banyak yang menafsirkan bahwa ini melambangkan sebuah kerajaan di mana singa itu mewakili kerajaan Babel pada masa itu. Dikatakan sayap burung yang dicabut saudara-saudara. Dia memiliki sayap burung Raja Wali. Lalu Daniel itu melihat bahwa sayapnya ini dicabut, yang artinya dikalahkan. Lalu yang kedua, tampak ada seekor binatang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada satu sisinya dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya, di antara giginya. Begini dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging sebanyak-banyaknya. Nah, binatang yang kedua ini, yaitu beruang, itu diartikan sebagai media Persia pada masa itu. Lalu kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain. Ini yang ketiga. Rupanya seperti macan tutul dengan 4 sayap burung pada punggungnya. Binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Nah, macan tutul ini biasanya melambangkan, ditafsirkan melambangkan kerajaan Yunani pada masa itu. Berikutnya, ayat yang ke-7, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang keempat. Nah, binatang yang keempat ini berbeda saudara-saudara. Yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukan serta menginjak-injak apa yang tersisa dengan kakinya. Ia berbeda dari segala binatang sebelumnya. Dan ia bertanduk 10. Ini binatang yang menakutkan, mengerikan dan sangat kuat ini sering diibaratkan sebagai kerajaan Romawi yang memerintah pada masa itu. Nah kemudian dia ini dikatakan bahwa berbeda dari segala binatang sebelumnya karena dia memiliki tanduk 10. Kemudian di ayat yang ke-8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya 1 tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk sebelumnya itu tercabut. Ada sesuatu yang muncul, 1 tanduk kecil tapi menyebabkan 3 tanduk lainnya tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut menyombong. Mata seperti mata manusia dan mulutnya menyombong. Ini saudara-saudara, banyak yang menafsirkan bahwa tanduk kecil ini ditafsirkan sebagai antikris. Bagaimana matanya sama seperti terlihat anak-anak Kristus, tetapi dia memiliki mulut yang menyombong. Banyak tafsiran yang menyatakan bahwa mereka ini nantinya adalah antikris. Lalu di ayat yang ke-9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Tahta ini sedang berbicara tentang tahta Allah. Di ayat yang ke-11, aku terus melihatnya. Melihat si tanduk ini. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Akhirnya binatang itu dibunuh saudara-saudara. Tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar.
Nah, dikatakan di situ diulang lagi perkataan sombong. Perkataan sombong ini banyak yang menafsirkan sebagai seorang antikris. Nah, tetapi ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, maka mereka, para antikris ini akan dikalahkan oleh Yesus. Nah, kemudian di ayat yang ke-12 juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Mereka semua dalam melakukan tugasnya ada batas waktunya. Melakukan memerintah ada batas waktunya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kata anak manusia ini sering merujuk kepada Yesus Kristus. Kemudian yang ke-14, kepadanya diberikan kekuasaan, kepada anak manusia ini kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi padanya. Kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya tidak akan musnah. Nah, ini saudara-saudara yang disampaikan bahwa nantinya yang akan datang itu akan berkuasa untuk selamanya. Di ayat yang ke-15, aku Daniel merasa resah dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Aku mendekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana. Jadi Daniel ini berada di tempat itu dan meminta penjelasan tentang semuanya itu. Ia berkata kepadaku dan ia memberitahukan maknanya. Jadi ketika Daniel secara pribadi melihat apa yang disaksikannya, dia benar-benar merasa gelisah, saudara-saudara. Karena dia gak memahami maknanya, tetapi dia melihat kedahsyatan dari penglihatannya itu. Dan dia berusaha untuk bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Ini semua apa maksudnya? Dan di ayat yang ke-17 mulailah ada yang menjelaskan. 4 binatang besar itu 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi dikatakan di sini, binatang-binatang itu adalah 4 raja yang akan ditaklukkan oleh Allah. Dan Allah sendiri nantinya yang akan memerintah dan memiliki kerajaan itu untuk selama-lamanya. Aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang keempat yang berbeda dari semua binatang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besi, dengan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tersisa di kakinya. Dan tentang 10 tanduk yang ada di kepalanya, juga tentang tanduk lain yang tumbuh, sehingga patahlah 3 tanduk. Tanduk itu mempunyai mata dan mempunyai mulut yang menyombong, serta rupanya lebih besar daripada tanduk-tanduk lain. Aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang yang kudus dan mengalahkan mereka. Jadi tanduk ini spesial, saudara-saudara, karena dia sampai melawan orang-orang yang kudus. Daniel sangat penasaran dengan keempat binatang yang keempat yang sangat mengerikan itu tadi. Dikatakan penampakannya memiliki gigi besi sangat kuat, lalu kukunya dari tembaga. Dia melahap, dia habisin semua musuh-musuhnya, dia meremukkan serta menginjak-injak sisanya. Jadi nggak ada yang selamat, saudara-saudara, karena sisanya pun terinjak. Nah, di mana mereka ini dari tanduk yang muncul dikatakan juga melawan orang-orang kudus, mengalahkan manusia. Nah, Daniel semakin penasaran, saudara-saudara, ketika dia melihat penglihatan yang aneh menurut pandangannya. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi,
Dan waktunya tiba, orang kudus itu memegang pemerintahan. Lalu Allah datang. Lalu Allah menyelamatkan orang-orang kudus ini. Allah menyelamatkan umat manusia. Beginilah katanya, binatang keempat itu kerajaan keempat yang akan ada di bumi, yang berbeda dari segala kerajaan dan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Binatang yang keempat ini sering ditafsirkan sebagai kerajaan Romawi, karena sebelumnya adalah kerajaan Yunani yang berkuasa. Ayat yang ke-24, 10 tanduk itu 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dari raja-raja sebelumnya dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang yang maha tinggi, menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi, dan berusaha mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara-saudara, 1 masa, 2 masa dan setengah masa itu sering diasumsikan bahwa 1 masa itu adalah 1 tahun. 1 periode itu 1 tahun. Lalu kemudian 2 masa berarti adalah 2 tahun. Dan setengah masa berarti artinya setengah tahun. Maka dari itu sering dikatakan sebagai 3,5 tahun. Lalu di ayat yang ke-26, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaannya akan dicabut untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang kudus, umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka, pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah ceritanya. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, dan mukaku menjadi pucat. Namun aku menyimpan hal itu dalam hatiku. Ending dari penglihatan Daniel ini benar-benar membuat hatinya gelisah. Dia mengingat apa yang dia lihat dan dia menyimpannya di dalam hatinya sebagai sebuah pesan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dari khotbah-khotbah, tafsiran-tafsiran, keempat kerajaan ini yang keluar dari air yang digambarkan oleh Daniel itu seringkali ditafsirkan bahwa itu semua sudah digenapi. Dan dalam eskatologis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman, banyak yang menyebutkan kalau saat ini kita sedang berada di era tanduk yang kecil, yang bertumbuh, yang kemudian mencabut 3 tanduk lainnya, yang suatu waktu akan menunjukkan kekuasaannya. Siapa itu? Dikatakan sebagai antikris. Tetapi dalam kitab Daniel ini juga dikatakan at the end, Tuhan yang akan mencabut dan memusnahkan kekuasaan dari mereka. Dan Yesus bersama dengan orang-orang kudusnya, orang-orang yang masih bertahan, orang-orang yang menjaga hidupnya, akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun setelah zaman antikris. Nah, ini semua menunjukkan, saudara-saudara, semua perjalanan sejarah di dunia ini semuanya berada di bawah kendali Tuhan. Nah, kalau kita baca dan kita merenungkan apa yang terjadi di dalam kitab Daniel ini, seringkali dihubungkan juga dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu yang masih belum terjadi. Tapi hari-hari ini kita merasakan bahwa segala sesuatu dari nubuatan-nubuatan ini sepertinya sedang digenapi. Tapi apapun itu, saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya. Dan Tuhan yang membentuk masa depan setiap umatnya. Kalau kita bisa belajar, kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan, berjaga-jagalah. Waspadalah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Dan yang paling penting, ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, pasti ada perlindungan Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan,
Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ketika Anda ditemukan bersalah, mari segera bertobat dan tetap jaga hidupmu di bawah kasih Tuhan yang setia. Karena Tuhan tidak pernah berubah setia, tetapi manusia yang memiliki kecenderungan untuk berubah. Untuk itu saudara-saudara, melalui apapun yang kita pelajari, hendaklah kita mengambil maknanya, hikmatnya, dan kemudian kita menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik dari sebelumnya. Sambil berusaha untuk tetap bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Daniel 7 ini, kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh melewati hari-hari ini Tuhan bersama dengan Engkau. Melalui apa yang kami pelajari, izinkan kami senantiasa mempersiapkan diri kami dengan yang terbaik. Kami mau melakukan apapun yang Tuhan mau, dan kami ingin menghindarkan segala apapun yang tidak disukai oleh Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami. Ajari kami ya Tuhan untuk bagaimana kami bersikap sebagai anak Tuhan, sehingga pada waktunya nanti Tuhan kami ada berada di sisi-Mu dan kami melakukan apa yang harus kami selesaikan di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Kami mau serahkan lebih lagi kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study ini, dan kiranya kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati.